12 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang pentingnya meluruskan niat dan menjaga hati. Dan beberapa faedah yang telah kita simak bersama di sela-sela membaca dan mensyarah 12 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca pada beberapa pertemuan yang sebelumnya. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita kaji pada bab yang pertama tersebut dapat menuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga niatnya, meluruskan hatinya dan membersihkan hatinya dari segala kejelekan dan keburukan yang dapat menjadi sebab mati su'ul khatimah seorang hamba. Amin ya rabbal alamin. Maka berikut ini kita akan membaca bab baru, bab yang kedua yang diberikan judul oleh Al-Imam An-Nawawi, Babut Taubati. Bab tentang taubat. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala al-ulama. Para ulama mengatakan, at-taubatu wajibatun min kulli dhanb. Taubat itu wajib dari seluruh dosa. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدم فلها ثلاثة شروط. Taubat itu wajib dari seluruh dosa. Akan tetapi apabila maksiat, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah dosa yang berkaitan antara dirinya dengan Allah, tidak berkaitan dengan hak manusia, maka ada 3 syarat taubat yang harus ia laksanakan agar taubatnya itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, kita bacakan dulu matan dari Al-Imam Nawawi. Yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah. Dia harus melepaskan dirinya dari maksiat tersebut. Karena ada orang mulutnya astaghfirullah, astaghfirullah, maksiat tetap jalan. Yang kedua, an yandima ala fi'liha. Dia harus menyesal telah melakukannya, bukan justru bangga telah melakukannya. Bahkan sebagian orang ditokohkan karena dia sebagai mantan pelaku maksiat. Ini kan aneh. Nah. Yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia harus bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. فَإِنْ فَاقِدَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحْ صَوْبَتُهُ. Apabila dia atau فَإِنْ فُقِدَ, apabila salah satu dari 3 syarat tersebut tertiadakan, tidak sempurna, tidak semuanya ada pada dirinya, maka taubatnya itu tidak sah, kata Imam Nawawi. Kemudian beliau melanjutkan, وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تتعلق بآدمي فشروطها 4. Namun apabila maksiatnya itu berkaitan dengan hak manusia, maka ada 4 syaratnya. Ustaz punya kitab PDF-nya? Kalau ada, baca biar hidup majelisnya. Ada PDF-nya? Baik. Jazakallahu. Fasyurutuha 4. Maka syaratnya ada 4, kata Imam Nawawi. Apa saja 3 yang beliau sebutkan tadi? Apa itu? Al-iqla', melepaskan dirinya dari maksiat. Yang kedua, an-nadam, menyesal telah melakukannya. Yang ketiga, al-azm, dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Maka yang keempatnya adalah wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus membebaskan dirinya dari hak anak Adam, manusia yang telah ia langgar, yang telah ia ambil, yang telah ia lakukan. Fa in kanat malan aw nahwah raddahu ilaih. Apabila hak manusia yang dia ambil itu berupa harta atau semisal dengannya, harta yang semisal dengannya maksudnya sesuatu yang bisa dia kembalikan. Raddahu ilaih, dia kembalikan. Kayak hati-hati jamaah mengambil harta manusia. Nah, dia harus mengembalikan. Nggak cukup, oh dia udah sholat. Semenjak pensiun beliau udah sholat, udah puasa, udah haji, udah umroh tiap bulan. Kalau itu ada hak anak Adam, rumah Anda terbangun dari harta sebagian manusia.
Mobil mewah Anda hasil korupsi, hasil curian, hasil jangkrik bos, hasil merampas, memeras, raddahu ilaih, Anda harus mengembalikannya. Nah, tidak main-main dengan hak manusia. Raddahu ilaih, Anda harus mengembalikannya. Kemudian kata Imam Nawawi, wa in kanat hadda qadhafin wa nahwih makkanahu minhu aw talaba afwah. Apabila hak orang lain itu berkaitan dengan kehormatannya, dia harus ditegakkan had. Menuduh orang lain berzina misalkan, tanpa bukti yang muktabar di dalam agama, dia harus menyerahkan dirinya kepada pemerintah untuk dicambuk sebanyak 80 kali. Karena telah mendunuh orang lain berzina dan tidak punya bukti yang muktabar di dalam Islam, yaitu 4 saksi dan keempat-empatnya melihat timba masuk ke dalam sumur. Bukan sekedar melihat mereka berdua tidak berpakaian, hanya sekedar itu. Kalau ini berkaitan dengan kehormatan orang lain yang dia harus dia harus berikan dirinya, dia harus menyerahkan dirinya untuk ditegakkan hukum had. Atau dia meminta maaf kalau berkaitan dengan had. Karena ada hukum had yang apabila dia dimaafkan oleh pemilik hak tersebut dan belum sampai kepada pemerintah perkaranya, maka dia bisa lepas dari hukum had. Nah, dia mencuri kemudian meminta maaf kepada korban pencuriannya dan belum dinaikkan kepada pemerintah untuk ditegakkan hukum had pencurian, dia bisa dimaafkan. Nah, min qabli an taqdiru alaih wa in kanat ghaibatan istahallahu minha. Dan apabila hak anak Adam yang dia langgar itu adalah ghibah, menggibahi saudaranya, menceritakan tentang saudaranya yang tidak disukai oleh saudaranya dan saudaranya tidak hadir saat itu. Ketika Nabi SAW bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Ini adabnya para sahabat Nabi kalau ditanya dan mereka tidak tahu. Berbeda dengan kita, jawab aja dulu. Kalau benar mah alhamdulillah, kalau enggak nanti Ustadz benerin. Para sahabat langsung mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Maka Nabi SAW menjawab, zikruka akhaka fima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Mendengar definisi ghibah ini dari Nabi SAW, maka sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya apa yang kami sebutkan tentang dirinya dan dia tidak menyukainya itu benar adanya. Memang benar kok dia korupsi, benar kok dia berzina, benar kok dia ketangkap di dalam diskotik, benar kok dia main judi. Maka Nabi mengatakan kalau yang kamu sebutkan itu benar adanya, itulah ghibah. Tetapi apabila yang engkau sebutkan itu tidak benar adanya, fahuwa buhtan, maka itu adalah dusta. Maksudnya ghibah plus dusta lagi, 2 dosanya. Nah, tetapi sebagian orang hari ini justru bermata pencaharian dari hasil ghibah. Seperti awak media. Datang ke pejabat, ini kartu asnya Pak, kami dapat kiriman video Bapak makan ayam penyet di sana nih Pak. Gimana nih Pak? Jangkrik bos. Selesai. Nah, ini penghasilan yang haram itu diterima. Jahatnya sebagian orang yang menguasai media hari ini tidak kalah dengan jahatnya sebagian orang yang memiliki senjata hari ini. Nah, dia membongkar, menyebarluaskan aib orang lain. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan menyebarluaskan maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim, hanya sekedar ikut senang
Tatkala maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim itu tersebar, walaupun yang menyebarluaskannya orang lain bukan kita, tetapi kita senang ketika mengetahuinya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, kata Allah. Sesungguhnya mereka yang senang, yang suka tatkala maksiat, zina, minum khamar, berjudi yang dilakukan oleh seorang mukmin tersebar, dia senang. Ketika itu tersebar, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Padahal dia nggak ikut menyebarluaskan, hanya senang. Lega, alhamdulillah, hancur karirnya. Nah, apalagi profesinya Indomie telur, tajasus. Kerjanya sehari-hari adalah mencari-cari kesalahan. Kalau dia sebagai intel untuk menjaga keutuhan suatu negara, mencari-cari tahu di mana ada orang yang ingin berbuat jahat sehingga dapat melakukan pencegahan sebelum mereka melakukan aksi jahatnya, ini tentunya terpuji. Cuma masalahnya terkadang Indomie telur itu tugasnya bukan untuk itu, tapi menjebak-jebak orang lain. Ketika orang lain jatuh terjerumus ke dalam suatu kasus, dipegang kartu asnya, diperas dan dicangkrik. Dan ini mencakup semua kalangan. Nggak mesti militer, sipil juga bisa melakukannya. Dia punya media, karena dia punya follower yang banyak, para pejabat takut kepada dia. Sehingga ada jatah preman untuk dia per bulan. Padahal Nabi mengatakan, la yahillu malu muslimin illa bi thibati nafsih. Tidak halal pemberian seorang muslim untuk kamu kalau bukan karena ketulusan dari hati. Dia berikan karena takut ente. Nggak halal. Bahkan dia berikan karena malu-malu. Karena ente ustadz udah nanyain, udah nawarin, malu dia nggak berikan. Itu nggak halal ente terima. Walaupun ente beli, nggak halal itu transaksi jual beli. Apalagi hasil jangkrik bos. Nah, ini ayat jamaah. Lalu bagaimana dengan mereka yang kerjaannya sehari-hari mencari-cari kesalahan? Setelah didapatkan, udah dipegang kartu asnya, tinggal jangkrik bos. Nggak diberikan, disebarluaskan. Maka Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang senang tatkala maksiat yang dilakukan seorang mukmin, dia bermaksiat antara dia dengan Allah, tidak memamerkannya. Qadarullah, ada yang ngerekam. Ada yang tahu. Kemudian disebarluaskan. Kita ikut senang. Ini ancaman dari Allah untuk kita jamaah. Bagi engkau azab yang pedih di dunia dan akhirat. Mungkin di dunia hukum berpihak kepada kita. Karena kita punya media. Karena kita punya uang. Karena kita punya power. Tapi ingat jamaah, Allah memiliki ribuan cara untuk membalas kita. Nah, di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Anggaplah selamat di dunia ini. Anda terjaga, tidak tersentuh hukum karena punya uang, punya jutaan pasukan elit, punya kekuasaan. Tetapi begitu malaikat maut datang, Allah katakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq, kata Allah. Ingat ketika nyawamu yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, Allah tantang seluruh manusia di dunia ini. Man raq? Siapa yang mampu mencegah malaikat kami mencabut nyawamu? Walaupun di pundakmu ada 10 bintang sebagai jenderal terkuat, terbengis dan terkejam di dunia ini. Allah tantang, man raq? Siapa yang bisa mencegah malaikat maut kami mencabut nyawamu? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka ini hendaknya diperhatikan. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, kalau kamu ingin bermaksiat, udahlah bermaksiat aja antara kamu dengan Allah. Jangan sampai ada kaitan dengan hak manusia.
Jangan sampai ada hubungan dengan darah manusia, harta manusia, atau kehormatan mereka. Karena kalau dengan Allah kamu bertobat, Allah akan memaafkan engkau. Allah Maha Pemaaf. Tetapi kalau ada kaitan dengan hak manusia, kita mencuri barang manusia, kita memeras orang lain, kemudian bertobat, dosa mencuri antara kita dengan Allah selesai. Tetapi dengan anak Adam tadi belum selesai. Kalau dia masih hidup, mungkin masih ada potensi untuk dia memaafkan, ya kan? Mungkin dia lihat kita udah bertobat, badan juga udah bumuku, udahlah, ngapain anak balas dendam lagi sama orang seperti ini. Dia maafkan. Tapi masalahnya kalau dia udah mati, gimana tuh? Orang yang kita peras, orang yang kita fitnah, orang yang kita gibai, orang yang kita bunuh, udah mati. Bagaimana caranya, jemaah? Makanya kata Abdullah bin Abbas ketika ada seorang pembunuh datang kepada beliau mengatakan, adakah pintu taubat untukku? Tidak ada taubat untukmu. Maksudnya tidak ada taubat untukmu, kata para ulama, bukan berarti Allah nggak menerima taubat membunuh. Artinya taubat membunuhmu antara engkau dengan Allah, Allah terima. Tetapi hak anak Adam belum selesai. Di hari kiamat kamu akan dipertemukan oleh Allah dengannya. Seandainya dia sudah melewati as-sirat, korban pembunuhannya juga sudah melewati as-sirat. Di dalam hadis yang sahih Nabi sebutkan, orang yang pernah dia bunuh, kepala mereka berlumuran darah dan tiba-tiba berada di tangannya. Dan korban pembunuhannya tersebut mengatakan, salhu ya Rabb fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada dia ini, kenapa dia membunuhku? Kalau di depan hakim di dunia, mungkin mudah saja seorang mengatakan, karena mereka ingin melakukan penembakan terhadap kami, wahai yang mulia, maka kami mengambil tindakan pencegahan sebelum mereka menembak kami. Hakim dunia bisa Anda bodohi, Anda tipu. Tetapi Allah, la takhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', kata Allah. Allah tidak ada sesuatu yang tersamarkan baginya di dunia dan di langit. Dedaunan yang berjatuhan setiap detik dari pohon di seluruh dunia ini Allah tahu. Per detiknya Allah tahu. Biji-bijian yang ada di dalam kegelapan, di bawah laut, Allah tahu. Nah, yauma tublas sarair. Maka di sana dia akan dikisos, jemaah. Hanya saja kisosan itu bukan lagi dengan bunuh-membunuh, pukul-memukul, fitnah dengan fitnah. Kisosnya lebih mengerikan, jemaah. Kisosnya Allah ambil pahala-pahala ibadah kita. Allah berikan kepada dia. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau nggak cukup, maka dosa-dosa korban kezaliman kita ini Allah ambil dan Allah timpakan kepada kita. Kemudian Allah pun melemparkan kita ke dalam neraka untuk dibersihkan dari dosa tersebut. Bayangkan jemaah, udah melewati as-sirat, mestinya udah boleh masuk syurga. Tapi karena di dunia dia pernah membunuh, mengambil harta orang lain, memfitnah orang lain, dia harus berhenti dulu untuk dikisas. Inilah orang yang pailit di dalam Islam, jemaah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang pailit? Orang pailit yang sesungguhnya? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu indana man la dirham lahu wala mata'." Wahai Rasulullah, orang yang pailit menurut kita manusia adalah orang yang nggak punya uang, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya rumah. Itu orang yang pailit, orang yang bangkrut. Yang tadi kaya tiba-tiba jatuh miskin. Yang tadi yang punya usaha banyak tiba-tiba usaha tutup semuanya. Itulah orang pailit menurut kami. Kata Nabi SAW, bukan itu orang yang pailit. Orang pailit yang sesungguhnya adalah al-muflisu min ummati man jaa yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal. Orang pailit sesungguhnya, yang sesungguhnya dari umatku adalah mereka yang datang hari kiamat membawa pahala-pahala ibadah sebesar gunung yang ada di dunia ini. Dia datang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala salat, puasa, haji, umrah, bangun ribuan masjid, menghidupkan ribuan anak yatim, berbakti sama orang tua, puasa, baca Al-Quran, sedekah, sebagai muadzin, sebagai ustaz dan sebagainya. Tetapi waqad syatama hadha.
Tetapi dia datang dengan membawa dosa, pernah mencela seorang muslim. Wasafaka dama hadza, pernah menumpahkan darah yang Allah haramkan. Sebagian orang nggak peduli jamaah. Ya, tentang darah, tentang nyawa, nggak peduli dia. Perintah Ustaz. Kalau nggak saya dipecat, walaupun Anda dipecat. Itu bukan alasan di dalam Islam Anda boleh membunuh demi nggak dipecat. Nah, bahkan sebagian mereka hanya demi proyek pimpinan. Nggak ada kaitannya dengan urusan negara. Bahkan sebagian mereka menyayangkan nyawa orang lain hanya karena rebutan kursi di dalam diskotik, jamaah. Melayang nyawa orang lain. Hanya gara-gara orang lain memplototinya. Marah. Nyawa orang pun melayang dibuatnya. Hanya gara-gara wanita yang tadinya pacaran sama dia, putus dengan dia dan nyambung sama orang lain. Nyawa orang lain pun dilayangkan oleh dia. Di dunia Anda bisa ya seperti itu. Tapi ingat, begitu malaikat maut sudah terlihat, Anda manusia yang paling menyesal pernah melakukannya. Anda akan merengek-rengek kepada Allah untuk ditunda kematian dan ingin bertobat, dan kalau bisa diputar kembali, Anda tidak akan melakukannya. Bayangkan jamaah, Nabi mengatakan dia datang menghadap kepada Allah membawa kebaikan-kebaikan amsalil jibal, seperti gunung-gunung yang ada di dunia ini. Pernah mungkin puluhan kali haji, umroh puluhan kali, ratusan kali, puasa sunnah, puasa wajib, sholat sunnah, sholat wajib, tilawatul Quran, sedekah, membangun masjid, seorang ustadz sebelum khotib, Jumat dan sebagainya. Tetapi Nabi mengatakan dia datang membawa dosa, menumpahkan darah yang Allah haramkan. Pernah mencela orang lain, pernah mengambil harta orang lain. Maka yang ini datang mengambil kebaikannya, yang ini datang mengambil kebaikannya, yang ini datang mengambil kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuh. Kalau kebaikan-kebaikannya itu sudah habis diambil, sementara hak orang-orang yang dia zalimi belum tertunaikan, belum terpenuhi, maka Nabi mengatakan ukhidat min sayyi'atin faturihat alaih. Maka dosa-dosa mereka Allah ambil dan Allah timpahkan kepadanya. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Di dunia bisa mungkin sebagian orang tidak tersentuh hukum. Karena dia memiliki institusi yang kuat. Memiliki ormas yang kuat. Kelompok yang kuat. Sebagai kelompok mayoritas. Nah, dilindungi oleh negara misalkan. Itu di dunia aja. Dan ingat, satu hari di akhirat paling pendeknya Allah katakan ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun di dunia itu. Sebagian hari yang lainnya khamsina alfasanah. Seperti 50.000 tahun di dunia ini. Kalau sempat sehari saja kita mampir dalam neraka Allah, maka rasanya seperti 1000 tahun di dunia ini. Atau seperti 50.000 tahun di dunia ini. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibagh fayadhunnu annahu ashadduhum 'adzaba wa huwa ahwanuhum 'adzaba. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Ini yang paling ringannya. Artinya seandainya ada dosa yang paling kecil yang kita lakukan dan Allah tidak ampuni, maka ini dosa azab yang paling ringannya. Bayangkan kalau dia pernah membunuh, ya, merampok, dan berbagai dosa-dosa besar lainnya. Lebih dari itu semua dosa syirik kepada Allah. Nabi mengatakan penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Sehingga dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Tidak ada yang lebih ringan dari dia.
Makanya jamaah dimulakan, pikirkan baik-baik kalau ada kaitan dengan hak anak Adam. Ingat, di dalam Islam kita nggak punya uzur, nggak punya alasan membunuh, ya, supaya kita nggak dibunuh oleh orang yang memerintahkan kita untuk membunuh. Itu bukan ulasan. Kecuali kita membunuh orang yang akan membunuh kita, itu benar. Seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang perampok ingin merampok, aku melawannya, dia pun mati. Aku pun mati. Nabi mengatakan, kamu syahid. Kalau dia yang mati, dia tempatnya di dalam neraka. Cuma masalahnya, kita diperintahkan oleh orang lain untuk membunuh orang lain. Karena masalah proyek lah, masalah ini lah. Ya. Karena kita takut dibunuh oleh pimpinan kita ini, kita pun membunuh. Ini bukan alasan di dalam agama. Karena nyawa kita tidak lebih berharga daripada nyawa orang lain. Nah, apalagi hanya sekedar takut nanti karirnya nggak bagus. Ya. Takut nanti nggak dianggap setia kawan. Takut nggak dianggap punya jiwa korsa. Ingat, di dunia ini kita cuma 1 hari. Nggak lebih jamaah. Hanya beberapa hari. Bahkan kalau kita ingin bahasakan, kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam. Seandainya kita punya umur 60 hingga 70 tahun jamaah, maka umur kita di dunia ini hanya 1,5 jam. Karena 1 hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan umur mayoritas umat ini adalah 60 hingga 70 tahun. Seandainya kita punya umur 60 hingga 70 tahun, maka 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat yang 1 harinya seperti 1000 tahun di dunia ini. Akankah kita demi karir, demi pangkat, demi jabatan, demi pujian, demi dunia yang masa pemakaiannya tidak lebih dari 1,5 jam, kita rela terancam dengan neraka? Rela dibakar oleh Allah di dalam api nerakanya, yang 1 hari di dalamnya paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Nah, bahkan di padang mahsyar saja sudah mengerikan. Makanya para ulama salaf ingatkan, kalau kamu ingin bermaksiat, udahlah bermaksiat saja antara kamu dengan Allah. Jangan coba-coba kamu melakukan dosa yang ada hubungannya dengan hak manusia. Bukan berarti ini angin segar, berarti zina, khamar, judi masih aman Ustaz ya. Bukan, maksudnya ini perbandingan. Karena kalau dosa yang kita lakukan hanya berkaitan dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Kita bertobat, Allah terima taubat kita. Iya kan? Tapi kalau berkaitan dengan anak Adam, kita bertobat dengan Allah selesai, dengan dia belum. Manusia rata-rata tidak mau mengalah dengan haknya. Apalagi di hari kiamat, dia butuh tabungan agar derajatnya semakin tinggi di sisi Allah. Lumayan ini orang haji, aku nggak pernah haji, aku minta pahala hajinya ya Allah. Enti capek-capek haji, pahala haji diambil oleh korban kezaliman kita. Nah, capek-capek bangun masjid, pahala bangun masjid diambil oleh orang yang pernah kita bunuh, yang pernah kita fitnah, yang pernah kita ambil hartanya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, Man akhadha shibran minal ardh bighairi haqq tuwiqahu sab'a aratin. Oh kama qal, barang siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal, maka 1 jengkal tanah orang lain yang dia ambil tersebut di hari kiamat Allah jadikan 7 lapis bumi dan Allah gantungkan di lehernya. Ini sering nggak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nggak hanya 1 jengkal jamaah, bermeter-meter. Bahkan bayangkan 1 tanah sertifikatnya bisa bertumbuh, ada 10 sertifikat. Gimana tuh? Sebagian yang punya sawah, ya, ketika dia nyangkul, dia tipisin jalan untuk para petani agar sawah dia semakin melebar. Pada 1 jengkal tersebut nggak akan membuat dia kaya, ya kan? Dan 1 jengkal yang kita ambil hak orang lain tersebut jamaah, akan Allah jadikan 7 lapis bumi dan Allah gantungkan di leher orang tersebut. Kebayang nggak jamaah? Bagaimana orang-orang yang mengambil hak orang lain miliaran rupiah. Gimana tuh dosanya? Hah?
hasil jangkrik dia puluhan miliar. Korban jangkrik dia udah ribuan. Bahkan dia nggak hafal lagi. Selama menjabat berapa ribu orang udah pernah dia peras, pernah dia jangkrik. Bahkan lebih dari itu, sebagian orang selama dia bertugas di situ, berapa orang udah pernah dia bunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Gimana tuh dosanya hari kiamat? Ini dunia boleh gagah-gagahan. Tapi ingat jamaah, begitu malaikat maut terlihat, kita adalah orang yang mengatakan Rabbi rji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah tundakan kematianku, aku ingin taubat, aku ingin mengamalkan ibadah-ibadah yang dahulunya aku tidak kerjakan, maksiat-maksiat yang dahulunya aku lakukan, kembalikan aku ya Allah, aku akan meninggalkannya, aku tidak akan melakukannya. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kalau sudah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu menunda atau memajukannya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini hendaknya menjadi bahan renungan jemaah. Kenapa ana tegaskan ini? Karena kita lihat hari ini di media jemaah. Ya, masalah menghilangkan nyawa, mencuri, membunuh, merampok, itu kayaknya hal yang biasa, ya kan? Ya. Kenapa? Karena jarangnya ada penceramah yang menakut-nakuti mereka dengan ayat dan hadis. Bahkan terkadang kita melihat video yang menyakitkan, seorang ayah melempar bayinya ke air. Ya. Seorang ibu membuang bayinya ke dalam tong sampah. Gimana itu hati nuraninya jemaah? Ya. Bahkan ada sebagian orang melayangkan nyawa orang lain hanya karena rebutan parkir. Ada yang bunuh-bunuhan karena rebutan jagat diskotik. Ya. Rebutan. Ini wilayah kami, kalian di sana. Tengkar bunuhan. Bunuh-bunuhan hanya karena rebutan solar. Karena timbunan solar dan sebagainya. Karena karir, karena kontra intelijen. Demi kepentingan politiknya. Nyawa tidak ada harganya hari ini. Nah. Kenapa jamaah? Karena mereka nggak ingat akhirat. Kalau mereka ingat akhirat, tidak akan mungkin demikian. Kalau mereka sadar di dunia ini hanya 1,5 jam dan tidak lebih dari itu, mereka nggak akan sebengis itu jamaah. Nah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Nawawi rahimallahu taala ingatkan, wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub. Kita wajib bertobat dari seluruh dosa. Baik dosa antara kita dengan Allah ataukah dosa yang ada kaitannya dengan hak manusia. Fa in taba min ba'dhiha sahhat taubatu 'inda ahli al-haqq min dzalika dzanb wa baqi 'alaihi al-baqi. Apabila dia telah bertobat dari sebagian dosa, maka tobatnya itu sah dari dosa terhadap dosa-dosa itu. Tetapi dosa-dosa yang dia belum bertobat darinya, ini belum dia lakukan. Dia harus bertobatnya juga. Artinya satu tobat untuk suatu dosa itu tidak menghapuskan dosa-dosa lain yang belum dia taubat darinya. Kemudian kata beliau, waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubah. Sungguh banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' umat Islam tentang wajibnya taubat. Kemudian beliau menukilkan 2 ayat dari Al-Quran. Yang pertama, ayat ketiga dari surat Hud. Ayat ke-31 dari surat An-Nur. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Justru yang Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah, teguran dari Allah. Jangan sampai kita merasa tidak perlu bertaubat. Justru ini dipanggil oleh Allah, ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Oleh karenanya ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya taubat salah satu dari sebab keberuntungan di dunia dan akhirat. Walaupun orang mengatakan jangan taubat dulu bro, nanti kalau udah pensiun aja. Sekarang kita belum punya apa-apa, rumah masih ngontrak, mobil belum lunas. Nanti aja udah pensiun atau minimal udah punya rumah, 2 mobil, istri 4. Baru kita taubat dari dosa jangkrik. Baru kita taubat dari dosa riba. Baru kita taubat dari main judi.
Baru kita tutup diskotik yang merupakan sumber penghasilan kita. Baru kita tutup penghasilan yang haram ini. Nih. Allah mengatakan kita bertobat, Allah janji. Allah berjanji, kamu pasti beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ragukah kita terhadap janji Rabbul Alamin yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Gak ada orang yang taubat kemudian dia tidak bahagia. Gak ada jemaah. Walaupun orang lain mungkin mengatakan kasihan dia ya. Kok semenjak hijrah hidupnya begitu. Teman-teman dia semua udah punya rumah, punya mobil, karirnya bagus. Dia, rumah masih ngontrak, mobilnya masih begitu, ya. Istrinya tutup-tutupan begitu, anaknya mondok. Mau makan apa itu anak-anaknya? Bagaimana masa depan anak-anaknya? Tetapi dia tahu bahwa dia sangat merasakan kemanisan dan kelezatan atas taubat yang telah ia lakukannya. Itu secara abstrak. Dan secara konkret Allah akan bukakan pintu-pintu dunia yang halal untuknya. Dan lebih dari itu Allah berikan keberuntungan di akhirat dengan syurga. Dan inilah keberuntungan yang paling besar. Makanya jamaah ketika kalau kita buka surat Ali Imran. Di akhir-akhir surat di sana Allah mengatakan. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka. Dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka dialah orang yang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia ini yang penuh dengan berbagai nikmat yang hijau dan gemilau itu hanya tipu daya semata. Semu. Seandainya jamaah kita tidak mendapatkan keuntungan dari taubat selain Allah masukkan kita ke dalam syurga dan Allah selamatkan kita di neraka, ini udah cukup sebagai keberuntungan jamaah. Walaupun kita setelah taubat mungkin harus jatuh miskin. Ya. Rumah harus diusir dari rumah yang kita ngontrak karena taubat kita nggak sanggup ya beli rumah, nggak sanggup menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang berkualitas. Anggaplah sebab karena taubat kita mati kelaparan, karena taubat kita diusir oleh manusia, karena taubat Anda diberikan meja di baku panjang. Sebagian orang kan takut banget sama baku panjang, lebih takut kepada baku panjang daripada malaikat maut. Ya. Tahu kan baku panjang hilang jabatan. Padahal kan enak bangku panjang. Panjang bangku dia kan, yang lain pendek semua, dia sendiri yang panjang alias nggak ada kantornya. Kalau masuk kantor kantin tempatnya. Sebagian pejabat itu lebih takut, sebagian orang lebih takut kepada bangku panjang daripada malaikat maut. Anggaplah karena taubat kita dipensiun dinikan. Anggaplah dicopot jabatan kita. Anggaplah mati kelaparan, mati dibunuh sekalipun karena bertobat kepada Allah. Tetapi Allah berikan kita syurga dan Allah selamatkan kita di neraka. Demi Allah tidak ada yang lebih beruntung daripada kita. Itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Dan mungkinkah jamaah orang yang enggak taubat aja Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah berikan kesehatan. Maka mungkinkah hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah justru Allah sengsarakan, Allah sia-siakan? Demi Allah tidak akan. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan untuk mereka orang-orang yang berbuat baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah maka Allah akan selalu memberikannya solusi terhadap berbagai problematika yang ia hadapi. Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan rezeki ada dua jamaah. Rezeki agama dan rezeki dunia. Dan rezeki agama yang paling mahal. Sebelumnya kita tidak pernah merasakan lezatnya salat malam. Setelah kita hijrah bertobat kita bisa merasakan betapa indahnya menjadi seorang muslim yang salat malam. Yang sebelumnya sebagian kita mungkin tidak pernah merasakan lezatnya punya istri yang saleh dan anak-anak yang saleh dan salihah. Setelah dia bertobat
Dia bisa merasakan itu. Betapa indahnya majelis ilmu agama. Betapa indahnya tidak merokok. Betapa indahnya hidup ini tanpa zina. Betapa indahnya hidup ini tanpa khamar. Betapa indahnya hidup ini tanpa berjudi. Nah, dan juga rezeki yang halal dari dunia ini. Allah katakan kami akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah. Taubat butuh tawakal, jemaah. Tanpa tawakal kepada Allah, sebagian orang ragu mau taubat. Tahu dia riba haram. Tapi dia, kalau saya tinggalkan Ustaz, saya mau jualan apa? Anda nggak punya skill jualan Ustaz. Nggak punya skill karena belum mulai. Skill itu keluar sendiri nanti. Ente beli satu gerobak jual gorengan, keluar sendiri itu skill jualan gorengan. Sebagian orang itu alasannya, kalau saya tinggalkan riba Ustaz, bagaimana anak-anak saya sekolah? Gak punya tawakal. Allah katakan, kamu mau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikanmu solusi. Allah akan berikanmu rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah kamu prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, Allah akan selalu cukup untuknya. Allah yang berkata demikian. Kalau ada seorang raja menjamin kehidupan kita, kita enggak meragukannya, lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah katakan, Allah cukup untuknya. Innallaha balighu amri. Allah selalu menang di atas segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan segala sesuatu itu telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi di dalam Lauhul Mahfuz. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kita kumandangkan adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan kembali antara adzan dan iqamah insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik kama barakta. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada, musta'inina billah, dan memohon taufik kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah memberikan pertolongan dan taufiknya untuk bisa menjawab. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Artinya tidak kewajiban untuk menjawab kecuali sesuai dengan apa yang kita mampu, dan Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau berani bersikap menjawab tanpa ilmu agama. Baik, bagaimana dengan seorang istri yang tidak mau berhenti bekerja dengan alasan takut berkurangnya rezeki, padahal di tempat kerja terlalu banyak pelanggaran agama? Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, hukum asal seorang wanita itu adalah di rumah. Ini hukum asal. Dan lelakilah yang berjuang mati-matian di luar rumah. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Menetaplah kalian, wahai kaum wanita, di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanannya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah dahulu, kalau di dalam rumah nggak berdandan mereka. Begitu keluar rumah, baru berdandan. Sebagian wanita menganggap ini tindakan modern, padahal ini justru tindakan kuno. Wanita-wanita yang modern itu adalah wanita-wanita yang tidak berdandan kecuali di dalam rumah untuk suami. Kan sebagian wanita begitu hari ini, ya kan? Kalau keluar rumah wajahnya menor-menor, udah kayak permen nano-nano. Dengan lipstiknya yang 1/2 meter tebalnya, ya. Kalau nggak pakai, make up, lebih baik nggak pergi walimah daripada pergi ke walimah tanpa pakai make up. Wangi, terlihat rapi, bersih. Tetapi ketika di dalam rumah di depan suaminya, justru penampilannya seperti kuntilanak yang berumur 85 tahun. Hanya dengan dasternya yang sudah berminggu-minggu tidak dia cuci. Burket, bau mulut. Kalau dicium oleh suaminya, maka semua bau pasar dan sayur ada di tubuhnya. Bawang, tomat, minyak dan sebagainya ada di tubuhnya. Nah, ini yang pertama, hukum asal wanita itu adalah bertahan di rumah untuk melayani suami dan anak-anaknya. Dan suamilah yang keluar rumah bekerja. Kalau ada yang berkata ini tidak emansipasi, justru ini bentuk emansipasi. Karena wanita ini sudah terlalu banyak pengorbanannya. Sehingga mereka tidak boleh lagi diharuskan bekerja. 9 bulan dia mengandung anak di dalam perutnya. Setelah itu dia rela rahimnya diobok-obok oleh pihak medis untuk mengeluarkan bayi untuk suaminya. Dia rela berdarah-darah untuk anak dan suaminya. Bahkan sebagian mereka rela perutnya dibelah kemudian dijahit. Bahkan sebagian mereka ketika gugur harus dikerok bayinya tanpa dibius lagi. Setelah itu dia menyusui 2 tahun lamanya. Gizi yang ada di dalam tubuhnya diserap habis-habisan oleh bayinya. Di saat dia sedang enak-enaknya duduk atau beristirahat, tiba-tiba harus bangun karena tangisan bayi yang harus dia susui. Dia juga yang memandikan anaknya. Dia juga yang merawat bayinya dan sekaligus bayi besarnya, dan itu lebih berat lagi. Alias suaminya, kan bayi besar. Itu lebih repot ya untuknya, lebih merepotkan wanita daripada bayinya sendiri. Terus diminta lagi bekerja. Kemudian dikatakan ini bentuk emansipasi. Ini bukan emansipasi, ini emansisapi. Tepatnya. Iya. Islam ingin diajari emansipasi.
Nggak ada agama ya di dunia ini yang lebih memuliakan kaum wanita. Makanya di dalam Islam ini yang wajib bekerja mencari nafkah adalah kaum suami. Wanita sudah terlalu besar perjuangan mereka. Nah, dan wanita itu terlalu mahal. Mereka perhiasan dunia yang paling indah. Yang namanya perhiasan itu diletakkan, ditutup, dijaga, bukan diobral di luar rumah. Nah, ini udah melahirkan, ya, mengandung, melahirkan, menyusui, masak, nyuci, memberikan nafkah batin lagi untuk suami. Istri suruh kerja lagi. Ini katanya suami emansipasi. Ini suami-suami yang zalim kepada istri. Kalau dia mengharuskan, zalim dia nih. Bayangkannya mah, udah mengandung 9 bulan. Sebagian mereka 2 tahun sekali mengandung lagi. 2 tahun sekali. Ada yang udah 6, anaknya udah 7. Menyusui 2 tahun lamanya. Kemudian sebagian mereka perutnya dibelah oleh dokter karena sesar. Rahimnya diobok-obok oleh pihak medis, berdarah-darah demi anak dan suaminya. Dan demi mertuanya yang pengen punya cucu cepat. Kemudian kita minta dia bekerja lagi. La haula wala quwata illa billah. Inikah bentuk emansipasi jamaah? Maka jamaah, karena Islam memuliakan wanita, mereka diperintahkan cukup di rumah. Bahkan ulama fikih pun khilaf. Apakah mencuci dan memasak itu kewajiban wanita ataukah bukan? Nah, bahkan di dalam Islam seorang wanita, seandainya seorang istri konglomerat dan suaminya kolong melarat, tetap yang wajib cari nafkah, kerja untuk bayar kontrakan, beli beras, bayar SPP anak-anak adalah suaminya yang kolong melarat, bukan istri yang konglomerat. Nggak wajib si istri memberikan nafkah kepada suami, nggak wajib. Kalaupun dia berikan sebagai zakat, mustahik zakat. Suami, ya, makanya jangan menjadi suami mustahik zakat istri. Jadilah suami yang memberikan nafkah kepada istri. Yang kedua jamaah dimuliakan Allah, apabila seorang wanita bekerja di luar rumah, hukum asalnya boleh-boleh saja selama tidak ada pelanggaran agama. Kalau ada pelanggaran agama maka tidak boleh. Yang ketiga, tidak ada pelanggaran agama tetapi suami tidak ridho, tidak mengizinkannya, maka dia juga tidak boleh bekerja di luar rumah. Maka berikan solusi, karena sebagian suami memang menuntut istrinya untuk di rumah, sementara dia menjadi kauman rebahan. Dia menjadi kaum rebahan, malas kerja. Ahli tauhid itu semangat bekerja jamaah. Nabi kita keluar masuk pasar jualan jamaah. Sehingga kaum musyrikin meledek beliau dan mengatakan, mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini? Makanannya sama dengan makanan kami, bukan beling makanannya. Kurma juga. Dan ikut jualan di pasar. Umar bin Khattab enggak tiap hari bisa duduk di majelisnya Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab, kitabul ilm, bab at-tanawu fil ilm, bab para ulama dahulu gantian nuntut ilmu. Di antaranya Umar bin Khattab, gantian nuntut ilmu kepada Nabi dengan tetangga Ansor ya. Kalau beliau yang jualan, maka tetangga Ansornya yang hadir di majelis ilmu agama. Dia pulang bagikan ilmu, Umar bagikan keuntungan. Besoknya sebaliknya. Karena zaman dahulu banyak orang jujur. Hari ini kalau kita begitu, hilang ya bisnis kita mungkin ya. Jangankan gantian ya. Jangankan gantian. Kita investasi saja fiktif terkadang. Al-muhim jamaah, demikian para ulama dahulu. Kita tahu ayat di dalam Al-Quran, rihlatasyita'i wassaif. Mereka membelah padang pasir. Sebagian sahabat seperti Abu Talhah membelah padang pasir Madinah ke Syam, Palestina, Suriah dan sekitarnya. Perjalanan internasional, membelah padang pasir, naik turun gunung, berhari-hari dalam perjalanannya. Di bawah gelapnya malam, beratapkan langit, di bawah terik matahari, membelah padang pasir yang berbahaya, naik turun gunung batu, demi mencari nafkah yang halal buat istri dan anak-anaknya. Kita semua pernah mendengar hadis Nabi yang menyebutkan sebagian sahabat yang berprofesi sebagai nelayan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apabila stok air tawar yang kami bawa berkurang, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kan Nabi menjawab apa?
Air laut itu suci dan mensucikan dan bangkainya halal dimakan. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari situ jamaah? Yang pertama, bahwa sebagian sahabat Nabi ada yang berprofesi sebagai nelayan. Siapa kita? Ya, sebagian orang taubat misalkan sebagai artis, dia nggak punya skill, berat. Akhirnya balik lagi jadi artis. Saya nggak punya skill jualan Ustadz. Para sahabat nggak punya skill juga, tapi itu kewajiban. Itu skill datang sendiri kalau ente mau. Jadi nelayan, ahli tauhid, orang-orang yang sudah ditunjuk sebagai penduduk syurga oleh Nabi. Batang hidung mereka sudah ditunjuk sebagai penduduk syurga. Jadi nelayan, jadi nafkah yang halal buat istri dan anak-anak. Dan hadis ini menunjukkan bahwa mereka di laut bukan hanya 1-2 hari jemaah. Kalau cuma 1-2 hari mereka nggak mungkin bertanya, kalau stok air tawar yang kami bawa berkurang, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Menunjukkan mereka di laut lah lama. Berarti selama mereka berlayar di laut, mereka nggak hadir sholat berjamaah bersama Nabi, ya kan? Kalau Nabi sedang jihad, mereka nggak sempat ikut. Kalau Nabi lagi kajian, mereka nggak sempat hadir. Dan itu ibadah. Ahli tauhid itu semangat mencari uang yang halal. Karena Nabi mengatakan ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sungguh indah hidup ini, ya. Apabila punya harta yang halal di tangan hamba yang saleh. Punya kecukupan, nikmat jemaah. Ya. Punya rezeki yang halal dan mencukupkan. Ya. Walaupun mungkin nggak terlalu banyak, tetapi mencukupkan. Antum mau haji cukup, mau beli mobil satu lagi cukup, mau poligami cukup. Alhamdulillah. Walaupun nggak terlalu banyak, yang paling cukup jamaah. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada pertanyaan, jika ingin berdagang, tapi kami belum mempunyai biaya untuk berdagang, bagaimana solusinya Ustadz? Yang pertama, ana bukan badan peminjaman syar'i. Ya. Yang kedua, barakallahu fik, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Berikhtiarlah walaupun dengan ikhtiar yang paling lemah sekalipun. Kalau kita mampu tidak bergantungan kepada manusia, maka ini lebih baik. Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Karena orang yang bergantungan dengan sesuatu, dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Umar bin Khattab jualan minyak. Nabi Zakaria alaihi salam tahu apa kerjanya jamaah? Kana najjara. Pengumpul barang-barang bekas jemaah, pengumpul kayu-kayu, kemudian dijual ke rakyat. Tidak ada masalah. Ya, lakukan jual beli, jualan dengan modal yang kita miliki. Insya Allah ya, di Indonesia ini jual apa yang nggak laku jemaah? Semua yang dijual laku kecuali jual janji. Itu yang nggak laku di Konoha. Ya, berikhtiarlah dengan ikhtiar yang engkau mampu. Jika memang sudah darurat dan mepet, Nabi pun pernah berhutang, ya kan? Nabi pernah berhutang kepada Yahudi. Sehingga beliau meninggal, baju perangnya masih tergadaikan di sisi Yahudi demi makanan pokok untuk keluarganya. Nah, Nabi juga pernah membeli onta kepada Jabir, ya. Kemudian nggak langsung membayarnya. Kalau memang karena darurat, ya, dan Anda berhutang karena darurat, atau meminta bantuan kepada orang lain, ini dimaklumi dalam Islam. Maka ketika Nabi SAW bersabda, "Wala yazalu ar-rajul yas'al hatta ya'ti yaumil qiyamah wa laysa fi wajhi mus'atul lahm illa an yas'ala sultanan aw fi amrin la budda min." Tidaklah seseorang meminta-minta kepada manusia kecuali pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan mukanya udah enggak ada dagingnya. Kecuali dia meminta kepada pemerintah. Anda boleh meminta kepada pemerintah karena pemerintah wajib membantu rakyatnya dan itu bukan harta mereka. Fi amrin la budda min, atau engkau meminta kepada manusia biasa karena dalam suatu perkara yang sangat kita butuhkan. Nah, sebagaimana sebagian sahabat datang minta bantuan, kemudian ada sahabat yang tahu ya ini orang butuh bantuan dan dia nggak punya uang untuk membantunya, tetapi dia menunjukkan orang tersebut kepada orang yang mampu membantunya. Mengetahui hal tersebut, maka Nabi mengatakan man dalla ala khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, mungkin antum bisa memberitahukan kepada teman yang bisa menjaga rahasia, ya, saya butuh modal, ya, untuk kebutuhan bisnis, ya, untuk jualan, untuk kebutuhan darurat keluarga. Insya Allah kalau kita orang yang jujur, ya, Allah pasti membantu. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Selama bukan modus, ya, bukan modus. Jujur, Allah mengatakan falau sadaqullah
lakana khairan lahum. Seandainya kalian jujur dengan Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kalian. Ya maaf, anak punya kawan. Beliau pernah menjadi chef di kapal pesiar Amerika. Dengan gaji yang begitu tinggi. Dengan fasilitas maksiat yang udah ya semua kita tahulah. Ya, disediakan fasilitas bermaksiat, syahwat dan sebagainya. Beliau hijrah selalu meminta kepada Allah agar Allah berikan pekerjaan untuk beliau kalau bisa menjadi chef di salah satu hotel Mekah. Beliau resign, keluar dari chef kapal pesiar Amerika menjadi penjual donat di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Ngantar roti yang beliau adon sendiri ke warung-warung. Terkadang ada warung, rotinya udah habis, duitnya belum ada. Besok ya katanya. Ada warung, nggak laku. Chef loh, keluar dari kapal pesiar Amerika. Bersabar, ikhlas, bersabar. Sekarang beliau berada di kota Mekah bersama istri dan anak-anaknya, sahabat anak. Dan menjadi chef di salah satu hotel, bahkan di hotel termahal yang ada di Tower Zamzam. Istri dan anak-anaknya udah di sana. Berada di atas permukaan bumi yang paling Allah muliakan. Kalau kita jujur, seorang pramugari, dia berangan-angan selalu meminta kepada Allah seandainya Allah berikan dia suami yang punya penghasilan yang cukup, walaupun nggak kaya, dia akan tinggal di Madinah. Allah kabulkan. Sekarang itu pramugari bersama suaminya tinggal di Madinah, di kota Nabi SAW yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kalau kita jujur, insya Allah nggak mungkin Allah sia-siakan jamaah. Ya kan? Orang kafir aja, ya jualan laku, masa Muslim jualan dibiarin sama Allah. Ya, kadang Allah menguji kesetiaan dan kejujuran kita terlebih dahulu jamaah. Afwan Ustaz, tolong beri nasihat karyawan-karyawan ana yang masih pacaran. Mumpung mereka lagi di sini. Yang mana orangnya? Taib, dan juga masih memakai pakaian-pakaian yang ketat. Oh, akhwat berarti. Yang pertama, kepada karyawan-karyawan yang bersangkutan, bersyukurlah kepada Allah punya bos seperti ini. Di mana ada bos hari ini yang perhatian terhadap agama karyawannya jemaah. Ya kan? Sebagian bos nggak peduli, mau karyawannya durhaka, mau orang tua, mau main judi, mau pacaran, mau kena HIV, mau LGBT, yang penting dia kerja. Kan begitu keumuman bos hari ini ya. Kalau ada bos yang seperti wallahi nikmat luar biasa. Anugerah dari Allah punya bos yang perhatian sama agama kita. Nah, biasanya kalau dia perhatian sama agama, apalagi dunianya. Bersyukurlah kalian punya bos yang seperti ini. Ya. Maka nasihat tentang pacaran adalah firman Allah, wala taqrabu az-zina. Jangan dekati zina. Kenapa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan yang menjijikkan dan sangat buruk akibatnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, suatu ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya, datanglah seorang pemuda yang baru masuk Islam. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, i'zan li fi zina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Dan Nabi sedang bersama para sahabatnya. Kalau antum sebagai ustadz nih, disegani oleh santrian. Tiba-tiba santri baru datang, Ustaz minta izin. Mau kemana? Ke diskotik Ustaz. Ini yang terakhir insya Allah. Setelah ini anda nggak akan lagi ke diskotik. Antum sebagai Ustaz, antum apain tuh santri? Jujur. Kalau sebelum mendengar hadis ini antum apain? Atau antum bos, karyawan minta izin, mau berzina. Pak izin, mau kemana? Charger dulu Pak. Minta izin berzina. Antum apain? Lihat Nabi kita. Ketika ini pemuda datang dan Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Idzan li fi zina. Izinkan aku berzina. Lihat jawaban Nabi berikut ini. Sungguh jawaban yang sudah cukup untuk menghardik kita dan khususnya para pemuda untuk menyentuh zina. Nabi mengatakan, atardahu li ummik. Apakah kamu rela kalau ibu kandungmu dizinai oleh selain kamu? Tentu tidak, wahai Rasulullah. Marah dia. Atardahu li bintik, apakah kamu rela putrimu yang merupakan belahan jiwamu dizinai oleh lelaki selainmu? Dia pun menjawab, tentu tidak, wahai Rasulullah.
Apakah kamu rela saudarimu, bebimu dizinai oleh orang lain? Dia pun mengatakan, tentu tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi penggang pundaknya. Itu diapain? Mau ditampar? Pegang pundaknya oleh Nabi kita yang luhur, yang tinggi akhlaknya. Kemudian Nabi mendoakannya, Allahumma gfir lahu dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dari fitnah syahwat. Ya Allah, jagalah kemaluannya. Coba anti pegang mereka sekali. Ya Allah, ampunilah dosa karyawanku ini. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ya Allah, jagalah kemaluannya. Setelah itu langsung tak resign dia. Kemudian kata pemuda tersebut, setelah kejadian ini, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada zina. Dan Allah katakan wasa'a sabila, dan zina itu buruk akibatnya. Akibat di dunia dan akhirat. Di akhirat Nabi sebutkan para pelaku zina, azab untuk mereka tahu jamaah. Allah letakkan mereka sesama orang yang pernah berzina dengannya ketika di dunia di dalam sebuah wajan yang penuh minyak mendidih. Mereka dicelupkan dan mereka berada di dalamnya dalam keadaan telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Dalam wajan yang penuh minyak yang mendidih, mereka dicelupkan dalam keadaan bertelanjang. Ini di akhirat. Di dunia, HIV, AIDS. HIV, AIDS. Atau Anda menjadi sebab seorang anak nggak punya ayah. Menurut pendapat jumhur, anak zina itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan tetap dinisbatkan kepada ayahnya. Atau paling tidak itu sebagian wanita jamaah saking seringnya dia berzina sampai-sampai dia nggak tahu ini anak siapa, anaknya si Asep atau anaknya si Joko. Iya. Ana mendapati beberapa orang, walaupun dia udah ngaji, itu dosa bukan dosa dia ya. Orang tua yang melakukan dosa itu pun kalau orang udah taubat kan nggak boleh kita celah lagi. Tapi faktanya jamaah, sampai hari ini dia nggak tahu siapa ayahnya. Ditanya ke ibunya pun nggak mau jawab. Nggak mau jawab bisa jadi memang karena marah kepada lelaki tersebut. Atau memang dia nggak tahu ini anak siapa. Lihat akibat buruk jamaah. Dan kalau zina dibiarkan jamaah, negara ini bisa runtuh. Kebayang nggak jamaah? Kalau 50% warga negara sak pejabatnya yang kena AIDS dan HIV. Runtuh nggak negara ini? Makanya kalau di Malaysia nggak bisa nikah kita tanpa surat bebas HIV dan AIDS. Itu harga mati dari negara. Dan anak kasih usulan, kalau anak antum mau dinikahi oleh orang lain, perempuan maupun laki-laki, minta surat itu. Anak antum juga buat, biar saling transparan. Jangan sampai jamaah, anak kita kena HIV, anak kita nggak pernah zina sama sekali, dinikahi oleh laki atau wanita yang pernah berzina dan sudah kena HIV, walaupun dia udah taubat, akhirnya anak kita juga kena, cucu kita kena lagi, dan anak cucu kita nikah yang lain kena lagi, kecuali Allah yang memutuskannya. Ana diceritakan oleh seorang ikhwah yang pernah berdinas di suatu kedinasan pemerintahan, melakukan survei salah satu tempat di Jawa Barat ini. Ada satu rumah tangga semuanya kena HIV. Dia, istrinya dan anak-anaknya. Dan istrinya adalah seorang TKW. Ketika diajak ngobrol, dan rata-rata orang yang kena HIV dan AIDS itu jujur mereka. Dan mereka mau buka-bukaan. Dia cerita, saya TKW, suami saya ketika saya nggak dari sini suka jajan. Jajan ini kan istilah khusus yang hanya dipahami oleh orang-orang khusus kan. Suami saya suka jajan. Akhirnya ketika saya pulang, saya pun kena HIV dari dia. Dan anak kami yang lahir pun kena HIV. Lihat, anak tadi nggak berzina dia, nggak punya dosa, harus menanggungnya sebab orang tuanya. Oh enggak Ustadz, kami cuma sekedar pacaran. Cuma pacaran Islami. Justru Ustadz, setelah kami pacaran, saya selalu menjaga sholat tahajud Ustadz. Jam 3 malam saya ditelepon. Ukhti, udah sholat malam, bangunlah. Justru setelah pacaran Ustaz, saya menjaga tahajud. Itu tipu daya syaitan. Awal-awalnya dengan tahajud, nanti berending dengan zina, bahkan bisa berending dengan hamil luar nikah, bahkan bisa ending dengan mati bunuh diri. Ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti
langkah-langkahnya syaitan. Ini ada sebuah cerita, ya. Sebelum kita berpindah ke jawab pertanyaan berikutnya, seorang akhwat bercadar, santriwati, mondok. Pas dia liburan, pulang ke rumah beli pulsa. Zaman itu beli pulsa kan nulis nomor di daftar pulsa kan. Nomornya disimpan sama pemilik penjual pulsa. Nakal, dihubungi. Lambat laun, ini namanya wanita. Akalnya lemah, lambat laun mulai. Sedikit demi sedikit, awal-awalnya pacaran, jalan bareng, dia masih dengan cadarnya. Ke mall bareng, ya, cuma sekedar bareng tapi nggak pegang-pegangan. Endingnya berzina. Kasus kedua di salah satu kota di Indonesia. Seorang wanita, ya, sudah berjilbab sempurna. Di pertengahan malam dia keluar dari rumahnya meninggalkan suaminya yang sedang terlelap tidur. Kenapa? Karena CLBK. Cinta lama kembali ke apa? Cinta lama. Kok lancar banget antum? Sebabnya apa? Dia jumpa kembali dengan alumninya di Facebook. Kan bahaya kalau seorang buat Facebook, istri buat, orang wanita buat Facebook, sekolahnya alamat sekolah SD-nya ini itu kan nanti otomatis dia terhubungkan dengan orang-orang yang di sekolah yang sama. Rupanya dia terhubung kembali dengan pacar lamanya di masa SMA. Masa-masa paling indah, masa-masa ya di sekolah. Ya. Udah ngaji, orang awam. Udah belajar tauhid. Sini aja mas, siapa yang merasa aman dari? Justru fitnah yang paling dikhawatirkan terhadap ahli tauhid itu adalah maksiat. Maka sebelum ini terjadi, segera bertobat. Tutup. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan memang menundukkan pandangan dari syahwat yang haram itu berat. Tetapi lebih berat lagi tatkala kita membiarkan mata kita memandang yang haram, sementara setelah itu kita tidak mampu melampiaskannya. Jauh lebih tersiksa ketimbang kita tidak melihatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bila hak orang lain? Bila hak orang lain yang pernah kita ambil itu dari tempat yang tidak baik. Misal karyawan yang ngambil yang bukan haknya, yang kerja di tempat orang berjudi, bagaimana cara dia menembus dosanya? Mengambil hak orang lain di tempat berjudi, maksudnya gimana? Nipu, lawan judi gitu? Hah? Betul? Ya, kalau itu bukan uang halal, maka dia berikan kepada orang lain mimbab at-takhallus, bukan mimbab sedekah, sebagai bentuk berlepas diri dari harta haram. Kalau itu harta orang lain, maka dia berikan sebagai bentuk agar orang lain tersebut terlepaskan dari harta yang haram tersebut. Demikian disebutkan oleh sebagian ulama di antara Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Bukan dia niatkan sedekah atas nama orang lain, karena itu jelas-jelas hasil judi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nah, cukup jamaah atau kita teruskan? Ana bagaimana perintah antum? Sami'na wa ata'na. Lanjut atau baca lagi beberapa pertanyaan lagi? Hah? Kenapa? Beberapa lagi, baik. Bagaimana bila pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya? Dia tidak ingat nominalnya. Saking banyaknya, Allah musta'an. Iya, jam betul ya, mah. Ana tahu beberapa orang ya, mah ya. Miliaran dari hasil haram ya, mah. Miliaran. Nah, karena Nabi beritahukan beberapa waktu yang lalu, sebelum kawan ini hijrah dalam suatu lingkungan, itu dalam 1 atau 2 jam dia bisa menjangkau
orang dengan per kepala 250 juta. Dari 4 orang yang telah dijebak dengan suatu jebakan. Biar selamat dari sesuatu yang tidak mereka inginkan, Anda berusaha berbahasa seumum mungkin ya. Agar mereka tidak masuk ke suatu tempat yang tidak mereka inginkan, diminta 250 juta per kepala. Hitungan jam. Bayangkan dalam setahun berapa udah? Hah? Allah musta'an. Pada orangnya karena takut konsekuensinya, apa bisa disedekahkan saja tidak bisa. Kalau orangnya masih hidup, kembalikan kepadanya. Nabi mengatakan falyatahallalhul yawm. Hendaknya dia minta. Maaf hari ini. Konsekuensinya itu, tapi balasan dari Allah lebih besar. Kalau orang tersebut sudah meninggal dunia, cari ahli warisnya, bapaknya, ibunya, anak. Maaf Pak, dulu saya pernah menjangkrik ayah Anda. Ayah Anda udah mati. Ini hasil jangkriknya. Dulu 1 miliar, tapi yang tersisa sekarang cuma 200 juta Pak. Saya kembalikan Pak ya. Mohon diterima ya. Sisanya bagaimana Pak? Mohon Bapak maafkan. Kalau dimaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ente kerja, bayar tuh. Makanya sebelum melakukannya, pikir panjang. Nah, kalau ahli warisnya telah tiada, ada yang mengatakan kembalikan kepada ulul arham. Pendapat berikutnya yang mengatakan kembalikan ke Baitul Maqdis. Afwan, kok Baitul Maqdis? Baitul Mal. Baitul Mal, resmi negara. Kalau dikhawatirkan negara tidak menggunakannya ke jalan yang baik, maka Anda sedekahkan ke orang lain dengan niat orang tersebut, atas nama orang tersebut. Nah, bahaya jemaah masalah harta ya, hati-hati jemaah. Antum lebih baik ya hidup nggak kaya biasa-biasa saja ya, karir biasa-biasa saja, tetapi mati selamat dari hak orang lain, daripada masya Allah karirnya bagus, pangkatnya tinggi, jabatannya bagus, rumah mewah, mobil banyak ya, tapi hasil haram. Di hari kiamat kita akan menyebut. Yang terakhir jemaah. Saya dijanjikan mendapatkan bonus dari bos saya. Karena mengadukan kasus korupsi seseorang. Apakah boleh saya terima bonus itu, Ustadz? Yang pertama, mengadukan orang lain korupsi kepada pemerintah ini ini bukan bagian membuka aib orang lain, karena kita berkewajiban untuk mentaati pemerintah. Dan yang saya tahu dalam pemerintahan ya, kalau kita mengetahui orang yang melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, kita wajib melapornya, begitu kan? Dan Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Yang kedua, apabila bonus ini diberikan oleh pimpinan saudara dan secara regulasi boleh diterima, maka Anda boleh menerimanya. Tapi apabila regulasinya, aturannya tidak boleh diterima, maka tidak boleh diterima. Dan Anda lebih tahu tentang penerimaan itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Ya. Yang kedua, Anda rinci, karena Anda melihat ada beberapa kasus. Dia melaporkan orang lain korupsi sebenarnya bukan untuk menjaga negara,
untuk menaikkan karier pimpinannya. Diperintahkan oleh pimpinan nantinya untuk menyadap nomor-nomor para pejabat, menyadap nomor-nomor anggota dewan dan sebagainya. Ya, kemudian nanti mereka ya dibongkar aibnya. Bukan untuk menjaga keutuhan negara. Namun memang dari niatnya udah buruk untuk karir pimpinannya. Karena karirnya untuk dapat karir, suatu karir dia harus membongkar kasus yang besar dan bahkan kalau bisa diada-adakan.